chapter 1035 yang berjudul Zoro melawan King, di mana ditemani dengan sebuah cover story bertemakan Germa Double Six yang terlihat di sini mereka kabur dari Whole Cake Island. Nah, chapter kali ini dimulai di mana kita melanjutkan adegan di chapter sebelumnya tentang nasib Sanji melawan Queen. Dan di sini diketahui tendangan Sanji yang begitu kuat di chapter sebelumnya ternyata membuat Queen terlempar jauh dan terbang keluar dari batas Onigashima. Queen telah kehilangan beberapa giginya dan di sini benar-benar KO dikatakannya. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Sanji yang mendekati Osome dan kita melihat pula Osome begitu gemetaran melihat Sanji di sini. Namun Sanji mengulurkan tangannya dan memberikan Chuji kepada Osome dan kita bisa melihat pula di sini ya Osome berterima kasih kepada Sanji telah menyelamatkan Chuji. Dan pada saat yang sama Sanji mengingat tikus yang pernah ia makan ketika waktu kecil. Kemudian di tempat yang sama pula di sini Sanji mengkhawatirkan kondisi dari Osome. Tetapi pada saat yang sama tiba-tiba Sanji pingsan dan jatuh ke tanah. Dan di sini Osome meminta geisha-geisha yang ada di sana untuk membantu Sanji yang di sini Sanji telah pingsan. Dan di akhir panel ini kita mendapatkan sebuah konfirmasi. Menara otak kiri Kubah Tengkorak Onigashima, pertarungan aula kesenangan dimenangkan oleh Sanji. Kemudian scene pun dipotong ke tempat di mana Zoro sedang melawan King. Dan di sini di panel ini kita melihat Zoro nampaknya habis melakukan suatu teknik ya kepada King. Dan di sini kita bisa melihat pula ternyata serangan Zoro kali ini itu berhasil membuat King berdarah. Dan tak tanggung-tanggung ternyata serangan Zoro itu juga memotong bagian lain dari topeng King. Dan kita sekarang jadi bisa melihat hidung dan mulut daripada King di sini. Sementara di sisi lainnya Zoro sekarang sudah mengetahui cara kerja dari api King ini ya. Saat api di punggungnya menghilang, dia bergerak lebih cepat, tetapi daya pertahanannya jauh lebih lemah. Di panel berikutnya, tiba-tiba King merobek topengnya dan kita bisa melihat seluruh wajahnya untuk pertama kalinya. Dia memiliki kulit coklat, tato di sekitar matanya, dan rambut putih panjang dengan kepanjangan di sisi kanannya. Dan bawahan Kaido yang masih terpengaruh oleh haki raja dari Zoro menatap King dengan kaget, dimana mereka bilang, topeng King. Jadi rumor itu benar ya, sayap hitam, rambut putih, kulit coklat. Jika kita bisa memberitahukan kepada pemerintah, mereka akan memberikan kita 100 juta berry. Mendengar perkataan kroco-kroco Kaido di sini, Kim hanya terdiam saja. Tetapi di panel berikutnya, King mulai menghunuskan pedangnya dan pada saat yang sama King menutupinya dengan apinya. Kemudian dia menggunakan serangan yang kuat bernama Kanjiryudon, suatu teknik api yang berbentuk naga menyembur keluar dari pedang King dan membakar habis kroco-kroco Kaido di sana. Kemudian Zoro yang melihat adegan itu berkata kepada King, "Kau harusnya menjaga bawahanmu dengan lebih baik. Ras macam apa kau ini sehingga pemerintah dunia akan membayar orang sampai 100 juta berry kepada siapapun hanya untuk memberitahu tentang dirimu itu?" King menjawab, "Ngapa? Kenapa kau ingin tahu? Kapan kau akan mati?" King berubah menjadi Pteranodon dan terbang ke tempat Zoro berada sambil menembaki Zoro. Pertempuran berlanjut di luar kastil. King terus menembaki Zoro dan juga menyerangnya dengan sayapnya pula. Dan setelah beberapa serangan itu ya, pertempuran pun berhenti sejenak, di mana Zoro di sini terngenge-ngenge. Aku tidak punya banyak waktu. Jika pertarunganku berlangsung cukup lama, tentu saja pedangku ini akan membunuhku. Sementara itu ya, di sini King mengatakan, aku bisa merasakan aura berbahaya dari pedangmu itu. Dan Zoro di sini mengatakan pula, sepertinya dia berasal dari suku yang sangat khusus. Tapi itu tidak masalah. Sambil terengeng-engeng, Zoro terus mengatakan, "Kau terlalu lama duduk di kursi. Sudah waktunya untuk menyingkir." Sebuah teknik bernama No Santo Rio, gaya tiga pedang Raja Neraka.
Jangan buru-buru. Kaido-san lah adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut, di mana itu yang dikatakan King. Dan di sini kita melihat flashback dari King pada saat dia masih berumur muda. Itu terjadi ketika dia bertemu dengan Kaido. Keduanya adalah tahanan di fasilitas Pang Hazard. Sementara pemerintah bereksperimen di sana dengan mereka menjadi objek utamanya. Kaido berhasil melarikan diri dan dia menemukan King yang pada saat itu menjadi tahanan di sana. Dan di sini Kaido mengatakan, seorang Lunaria, pemerintah tidak akan pernah melepaskanmu. Kau tahu itu? Aku telah melihat eksperimennya, perlawanan yang mereka lakukan denganmu. Aku berencana untuk meninggalkan tempat ini. Aku akan membuat kru bajak laut yang hebat. Apakah kau mau bergabung denganku? Dan King pada waktu itu menjawab, apakah kau pikir kamu mampu mengubah dunia? Dan Kaido mengatakan, tentu saja, karena hanya aku yang bisa melakukannya. Ya, dari perkataan Kaido ini benar-benar menguatkan teori kita yang ada di sini, bahwa hanya Kaido lah yang memilikinya, hanya Kaido lah yang bisa melakukannya pada saat ini. Kemudian di sini Kaido membebaskan King dan keduanya melarikan diri sambil menghancurkan fasilitas Pang Hazard di sana. Siapa namamu? Pertanyaan dari Kaido. King menjawab, Arbel. Dan perlu diketahui di sini ya, nampaknya masih samar-samar pula ya nama dari King ini. Tapi di sini Kaido mengatakan, kau anak yang kuat, kau bisa menyebut dirimu sendiri sebagai King di kelompokku. Ikutlah denganku. Mulai sekarang kau akan menjadi tangan kananku. Wurururu. Dan timeline pun kembali kepada saat ini. Dan kita bisa melihat di panel ini, Zoro menyerang King dengan suatu teknik bernama Rengoku Onigiri. Namun di sini King berhasil menghindarinya. Dan pada saat yang sama, King melakukan suatu counter attack dengan teknik bernama Kanyudon. Ya, teknik yang sama sebelumnya. Dan di sini Zoro mengatakan bahwa teknik api dari King ini rasanya seperti sebuah magma. Dan Zoro pun mencoba menghindari naga api itu, tetapi King menyerangnya di saat yang sama pula di sisi lainnya. Zoro pun berhasil memblokirnya. Tetapi di sini rupanya King mengaktifkan mekanisme dari pedangnya itu, yang mana di sini King mencekram 3 pedang dari Zoro dan berusaha mengambil 3 pedang itu dari Zoro. Zoro pun tak terima dan dia tidak akan membiarkan pedangnya terambil. Zoro berhasil membebaskan pedangnya dan menjauhkan dirinya dari King pula pada saat yang sama. Namun Zoro tidak bisa melihat di mana King berada karena dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia menggunakan kecepatannya, jadi aku harus menyerangnya. Yaku Dori. Zoro berhasil menghindari tendangan kecepatan tinggi dari King ini, dan Zoro melancarkan suatu serangan balik kepada King yang memotong tubuh King secara vertikal. King berdarah di sini. Kemudian Zoro memanfaatkan situasi ini dan terus menyerang King. Jadi kau mengerti cara kerja tubuhku ini ya Zoro? Dan Zoro mengatakan, benar. Apa kau akhirnya sadar bahwa aku akan mengalahkanmu? Meskipun api King di sini ya sedang menyala-nyala, King sekarang membela dirinya dari serangan Zoro itu. Kenapa kau tidak menerima seranganku saja? Jika mungkin serangan itu tidak bisa melawanmu, apa kau takut bahwa aku akan bisa menyakitimu? Kemudian King terbang menjauh dari Zoro, lalu dia berubah menjadi Petranodon. Sebagai makhluk yang berbeda dengan jenismu, tidak akan pernah kau bisa mengalahkanku. Dan Zoro di sini mengatakan, itulah alasan yang paling kau benci. Tetapi King di sini mengatakan, aku akan mengingatmu sebagai pendekar pedang dengan keterampilan yang sangat luar biasa. Tetapi Zoro menolaknya, bahwa tidak, akulah yang akan membuatmu mengingatku jika kau berhasil selamat dari ini. Dan pada saat yang sama, King menggunakan serangan bernama Omori Kanyudon. King menciptakan versi naga api yang jauh lebih besar dan lebih kuat untuk menyerang Zoro. Tetapi di sisi lainnya, Zoro menggunakan serangan Eno Santorio, pedang 3 naganya. Dan di sini ditambah dengan teknik Ipyaku Sanjo Hiroko Jigoku. Dan dalam halaman ganda yang sangat luar biasa, kita bisa melihat Zoro menggunakan teknik yang mirip dengan Hiryoku Ken-nya. Namun ini versi 3 pedangnya.
sayapnya secara bersamaan untuk menyerang King. Dan di sini kita bisa melihat pula serangan Zoro membelah naga api dari King, yang mana adegannya sangat mirip dengan Ryuma pada saat membelah naga. Dan di sini ya, Zoro memotong setengah naga api raksasanya itu yang diciptakan oleh King. Kemudian Zoro menyerang King dengan tebasan yang sangat-sangat kuat di tubuhnya dan menciptakan beberapa cahaya hitam di sana. Dan serangan Zoro yang sangat kuat itu memotong pedang King pada saat yang sama menjadi dua bagian dan membelah sayap King pula di saat itu. Sayap sebelah kanannya menjadi dua.